Makasih ya Josu udah menyempatkan hadir di forum kita hari ini sebagai penutup sekaligus untuk acaranya. Nah Josu mungkin bisa bagi-bagi kita ya, gimana sih Josu nih bisa sekonsisten itu, setergerak itu, seniat itu gitu kan, buat bangun daerah Josu. Semoga semangatnya bisa nyampe juga ke kita. Monggo Josu. Boleh nge-share PPT nggak? Boleh dong, nge-share apapun boleh. Tuh di belakang kamu buku dibaca semua apa pajangan? Oh, dibaca semua. Percaya. Iya, karena jomblo jadi semuanya sama buku, Mbak. Oh ya, berarti kalau yang hobinya baca aku asumsikan jomblo ya. Ada yang termention tadi. Itu screen-ku udah tampil belum? Udah tampil. Tinggal di slide aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman rumah Cendekia Boyolali, Mbak Ara dan kawan-kawan sudah kasih kesempatan buat silaturahmi. Jadi Mbak Ara ini juga kadepku bidik misi yang sudah banyak berkontribusi. Nah mungkin malam ini aku sharing ini aja pengalaman. Aku sebenarnya desa sih sama teman. Aku sharing tentang gimana ngelola gerakan sama ya kepemimpinan sosial di daerah atau mungkin sama di tempat teman-teman. Oh ya, Bapak Ibuku petani, kayak Mbak Ara ya. Ini backgroundku. Buat pengenalan aja sih, aku tidak sewah yang dibayangkan. Ini aku dulu masa kecil biasa jalan kaki. Kalau ngaji pakai pasir oncor. Saya sampai SMP aku jalan kaki. Suka nyuri pohon tetangga gitu kan. Itu bla-bla-bla lah, masa lalunya gitu. Tapi ini selalu aku tampilin biar teman-teman nggak minder jadi orang biasa. Itu wujud asliku. Aku orang yang 12 kali gagal lolos UGM sama 2 tahun dan baru 2013. Aku nggak tahu alasan kenapa ditunda. Nah itu latar belakangku. Ini ag kegiatanku. Tadi salah satunya bentuk-bentuk inspirasi. Aku mulai dari ini aja ya, diskusi kita dari problem kita sih. Ini problem umum yang mungkin bisa jadi pengantar kita. Jadi kita itu giving indexnya itu tergede teman-teman sedunia, nomor 1. Serius, keren banget orang Indonesia, sangat dermawan. Tapi level elitnya astagfirullah ya. 4 aset orang terkaya menguasai 40 orang, setara dengan 40 kekayaan orang termiskin. 1 orang terkaya menguasai 50 aset nasional. Kita indeks gininya itu paling gede. Itu kontradiksi yang kenapa kemudian kontribusi sosial ke daerah atau apapun kita sebagai mahasiswa jadi belajar itu penting. Kita pengen nyelesain ini masalah kayak gini. Nah, kemudian kalau udah tahu latar belakangnya kayak apa sih? Aku mungkin dari kepemimpinan dulu aja sih, soalnya ini sangat basic, tapi buat pengantar nggak apa-apa. Nah, ini kalau ditanya dari mana ya, setidaknya kita punya kesadaran sih buat membantu. Kita nggak nyebut sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Ini pendekatannya soal kepemimpinan. Ada orang yang percaya bahwa pemimpin itu lahir, ujung-ujung sudah dari lahir kayak anak sultan gitu kan. Atau dia yang besar karena lingkungannya sehingga punya empati sosial, atau dia lahir karena dia mampu mengelola orang kemudian akhirnya dipercaya sebagai leader terhadap suatu gerakan. Nah, ini variasinya. Yang karisma ya teman-teman lihatlah Soekarno, Cokro dan sebagainya. Ini model great man itu pemimpin itu sudah dilahirkan dari warisan. Jadi kalau anak sultan Jogja otomatis jadi gubernur kan. Joko Susilo kan nggak bisa jadi gubernur gitu kan. Nah, ini tipe kedua, teori great man. Ini tipe ketiga, behavior theory. Dia lebih ke banyak pemimpin punya karakter dan itu sangat identik dengan dia dan termasuk itu adalah sebagian dari taktik dia melakukan perubahan di level masyarakatnya. Teman-teman akan mengenal gaya ngamuknya Risma atau gaya santunya Anies atau gaya lucunya Gus Dur dan sebagainya. Ini varian-varian buat pengantar. Nah, ini biar gak sepanjang, aku boleh tanya jawab nggak, Mbak Ara? Boleh dong, yang penting jangan tanya aku. Karena aku moderator. Udah gitu ya? Boleh. Kalau aku tanya ke forum, kalau ini ada orang nih punya anak 8, yang 3 tuli, 2 buta, terus yang 2 lagi mengalami gangguan mental. Nah, dia yang anak 8 tuh mau melahirkan lah.
Kira-kira teman-teman mau menggugurkan kandungannya nggak? Dengan catatan 7 anak sebelumnya yang tuli, buta, gangguan, lain sebagainya, dan wanita itu punya penyakit sifilis, itu penyakit yang menular. Coba suruh jawab, Mbak Ara, teman-temannya. Oh iya. Digugurkan atau enggak? Gugurkan atau enggak? Aku akan tunjuk ya. Dendeng. Ulfa, sebagai seorang perempuan, aku mau tahu sudut pandangmu. Silakan Ulfa dijawab. Kalau menurut Ulfa gimana? Ini misalkan posisi Ulfa yang mengalami gitu ya, Mbak. Ya. Pendapatmu aja nih buat ibu. Jangan dibayangin ya, serem banget kayaknya. Ada yang salah dan benar. Kalau pendapatku sih tak pertahanin ya, Mbak. Soalnya kan anak tuli buta itu bukan berarti mereka nggak bisa melakukan apapun. Mereka tuh punya potensi loh sebenarnya, cuman dari sisi yang berbeda kayak gitu. Anak tuli kan mungkin dia punya kelebihan di bidang yang lain walaupun mereka nggak bisa mendengar. Dan sekarang kan udah banyak tuh kayak alat-alat kayak ABD, cochlear implant, dan itu kan nanti bisa diterapi juga. Atau aku sebagai terapi bicara juga pengen gitu loh, adik-adikku yang punya gangguan dengar itu juga bisa berbicara, bisa mendengar dengan menggunakan alat untuk dengar gitu sih. Jadi tetap tak pertahanan dan aku pengen gitu. Oke. Tahu nggak ini anaknya siapa yang mau dilahirin? Anak ke-8 ini. Nggak tahu. Ya, dia adalah Beethoven, salah satu komposer termasyhur dunia gitu. Jadi terima kasih ya buat Ulfa sudah mengizinkan anak ini lahir. Ya itu sih, aku mau ngetes saja. Gitu. Aku lanjut nih pertanyaan ketiga biar nggak satu arah. Ini teman-teman kan disuruh milih calon pemimpin nih, ada 3. Yang satu dianggap politisi jahat, suka astrologi lah, yang ramalan-ramalan bintang, punya istri muda, minum alkohol tiap hari 8-10. Calon B selalu bangun sore, narkobaan waktu kuliah. Calon C, dia pahlawan perang, vegetarian. Tidak pernah hanya sekali minum bir itu, dan tidak pernah bercerai. Teman-teman kalau suruh milih yang mana? Aku perlu nunjuk orang lagi nggak? Ya boleh. Boleh ya. Karena di sini ada anak dari pemimpin.id nih, aku mau nanya Bayu. Bayu pilih yang mana? Kan saya suruh milih di antara 3 ini gitu kayak. Iya. Ya kan, Bayu. Di antara 3 ini nggak tahu sih, kalau mungkin jawaban umumnya sih ketiga sih, Mas. Nggak tahu kalau ada jawaban di balik nomor 1 atau nomor 2. Oke, kawan Bayu yang C ya. Yaudah, mari kita lihat si A, B, dan C siapa. Nah, yang si A itu Presiden Amerika. Yang si B tadi Winston Churchill, salah satu pengusul PBB itu. Yang terakhir adalah Adolf Hitler itu, pemimpin Nazi. Terima kasih memilih pemimpin Nazi. Enggak, sebenarnya kenapa kemudian aku tampilin, kadang kita kan menilai orang kan hanya dari covernya atau dari masa lalunya itu. Nah ini buat ini aja sih, buat tidak menjustifikasi orang sepihak. Walaupun aku juga nggak sepakat, aku nggak pernah minum juga, nggak pernah rokok. Masa? Tapi kita serius nih. Cuma ini kita biar melihat orang dari perspektif yang lain. Udah, aku lanjut ya. Yeah. Ini sekaligus pengantar buat kenapa kemudian empati sosial itu penting. Nah, ketika tadi teman-teman udah paham soal varian kepemimpinan dan empati, terus apa sih yang bisa dilakukan anak-anak muda itu? Ini sejarah historis kita sih. Mungkin teman-teman udah sering lihat di banyak seminar atau lain sebagainya. Intinya pemuda punya peran baru di semua generasi termasuk sekarang. Nah, ini potensi kita. Teman-teman pelajar kampus tuh dia paham membuat program, tahu perkembangan iptek, tapi kadang dikritik Menara Gading. Menara Gading itu nggak mau kalau suruh ke daerah gitu kan. Kalau ngomong tinggi-tinggi itu loh, sampai orang desa nggak paham. Gitu kan. Jadi kayak elit. Itu plus minusnya. Kalau kayak di desa itu, di daerah basis masanya paling militan lah, orang-orang yang punya sawah, sumber dayanya kan orang-orang desa. Kita kan nggak punya. Teman-teman daerah, bapak ibu kita atau tetangga kita itu. Mereka gotong royongnya masih kuat kalau di desaku ya. Kalau Boyolali semoga masih sama.
Kekurangan mereka biasanya ini kesenjangan pengetahuan. Nah, ini plus minusnya. Terus apa sih yang bisa kita temukan di tengah sebagai wujud kontribusi itu? Nah, ini tipe pertama. Kalau kita pengen merubah sesuatu, bisa jalan pertama, gerakan peloporan gitu. Jadi kalau kita pengen isu-isu lingkungan nih, pengen deal di parlemen, ya udah jadikan partai hijau. Ini kayak Green Party ini Eropa gitu. Yang kedua, intelektual organik. Itu ketika kita jadi intelektual, akademisi, kita mengkontribusikan kemampuan kita. Kalau aku anak biologi ya, aku pengen ngembangin misalkan melon kecil di desaku, membaur sama petani lah, enggak. Jadi teori dan praktek itu jadi satulah, praksis kalau kata Paulo Freire itu. Nah, tipe ketiga itu intermediary aktor. Dia lebih ke sifatnya menghubungkan kalau ada konflik pemerintah, masyarakat, atau perusahaan. Intermediary aktor itu kayak jadi hub gitu, jadi penghubung. Yang dia kerja-kerja advokasi. Biasanya banyak teman-teman mahasiswa kerja di sini. Atau beberapa NGO itu. Nah, itu 3 varian yang bisa kita pilih berdasarkan basis gerakannya. Kalau kontribusinya, ini aku nggak mau ya Mbak Ara ya, buat semangat aja. Kontribusinya banyak. Kontribusinya mau seperti apa sih? Kalau model tadi aku masuk ke kontribusi individu dulu ya, sebelum kontribusi sosial organisasi. Teman-teman bisa milih sesuai kapasitasnya. Aku dulu SMP suka lomba debat pidato, ya kontribusiku kayak gitu. Membuat kelompok-kelompok pelatihan public speaking di desa. Jadi ikut lomba itu ikut kompetisi itu nggak hanya pengen juara, tapi dari ilmunya bawa lagi ke desa membuat coaching-coaching gitu. Dari riset juga aku bisa nulis kajian terakhir 2018 kemarin waktu ke Jerman, itu riset di desaku, riset tentang agraria dan pengembangan wisata, dan bisa aku presentasikan ke luar negeri. Nah, kontribusi itu bisa banyak pilihannya sesuai minat dan teman-teman secara individu dulu. Kontribusi juga bisa melestarikan budaya gitu kan. Ini mungkin Mbak Ara nggak pernah lihat ya. Aku dulu sempat nari Mbak Ara gitu kan, walaupun sering nakal di kampus. Nah, teman-teman juga bisa membawa kontribusinya lewat menjaga tradisinya gitu. Atau ikut organisasi daerahnya, lain sebagainya. Nah, banyak varian kontribusi yang bisa kita lakukan. Nah, kalau tadi udah bicara individu, kan nggak mungkin tuh gerak sendiri gitu kan. Nah, mungkin ini sharing aja, aku juga pengen belajar dengan teman-teman Boyolali ya. Ini komunitas yang kita rintis 2012 lalu. Jadi ceritanya karena aku tadi gagal tuh masuk UGM. Akhirnya aku kembali ke desa, merintis desa wisata dan merintis komunitas ini. Jadi ini dulu awalnya kelompok belajar sebenarnya, yang akhirnya jadi komunitas sosial pendidikan. Dulu ketika aku masuk ke UGM atau di SMA, karena aku gagal ya, dan aku berhasil masuk UGM, aku dulu punya janji kan, sebelum lulus aku harus mengabdi ke daerah 3T. Nah, aku tulis itu karena aku anak desa, aku anak petani, nggak semua orang bisa akses pendidikan. Aku punya janji sosial itu untuk mendedikasikan diri itu, selain pakai komunitas di daerah tadi. Nah, ketika sudah punya komitmen itu, nggak bisa gerak tanpa organisasi dan terorganisir. Nah, ini pentingnya organisasi sih buat teman-teman mungkin di sini kalau yang menjadi PH itu kan. Ini beberapa riset, intinya kemampuan soft skill organisasi itu menunjang hampir 70-80% kunci suksesan orang itu. Dan bahkan yang terakhir itu adalah jaringan. Kemampuan dia membuat jejaring dan gerakan maupun program-program. Ini pentingnya berorganisasi, karena kemampuan pribadi nggak bisa ngasih impact ketika nggak jadi sebuah gerakan. Ini pengantarnya kenapa harus berorganisasi dan menggerakkan. Kalau di sini ada yang mahasiswa itu kan, yang sering dicekoki harus juara 1 dan sebagainya. Nah, ini riset tentang, ini riset lama sih, tapi cukup kontekstual. Prestasi akademik kita itu hanya peringkat 17 dari 20 kunci kesuksesan orang. 5 terbesarnya kemampuan komunikasi, integritas, kerja tim, interpersonal, dan etika. Ini semua ada di mana? Di organisasi. Nggak ada di kuliah makrobiologi kan nggak ada tuh. Skill interpersonal gitu kan. Nah, makanya ini penting gitu. Aku nggak menyuruh kita bolos sih, akademik ya alhamdulillah baik gitu kan, walaupun sengaja lulus lama. Tapi ada poin yang nggak ada dalam kurikulum kampus atau ketika kita hanya sibuk di kelas. Dan ini hanya ada di organisasi. Nah, aku mulai yang ini sesi terakhir soal Gunung Kidul Inspirasi. Kita bisa membayar nih orang buat bekerja dan bersuara,
tapi kita nggak bisa membayar orang buat berempati dan berintegritas. Nah, empati ini lahir ketika kita punya gerakan akar rumput, karena kita ketemu sama orang-orang desa, orang-orang tersisihkan, dan lain sebagainya. Termasuk mungkin anak-anak yang tidak bisa mengakses pendidikan. Gitu. Akhirnya empati itu lahir dari situ. Dan itu nggak bisa dibayar, karena tumbuh dari kita. Nah, ini konteks Gunung Kidul, kenapa dulu kami mendirikan komunitas. IPM kami terendah se-DIY. Brain-drain tuh orang pintarnya ke Jakarta kayak Mbak Ara, tapi nggak mau balik. Bunuh diri. Bunuh dirinya gede di tempatku itu. Nikah dini tuh banyak. Anak-anak SMP, perempuan tuh habis lulus suruh nikah. Gitu. Nah, intinya inilah kami tertinggal lah se-DIY itu. Nah, akhirnya kami menguruslah komunitas itu. Nah, ini visi misi kami. Menuju generasi Gunung Kidul yang humanis dan berdaya. Humanis itu kita ingin membawa nilai kepemimpinan sosial atau prophetic leadership atau apa ya, nilai-nilai humanisme melalui gerakan ini, dan berdaya itu ya berdaya secara pemikiran, kemampuan, secara intelektualitas, ya, termasuk keterampilan. Ini visi kami ada 4. Moto kami Bakti itu Handayani. Bakti itu berbagi, Handayani itu kalau bahasa Sanskerta menghidupi, memberi kebermanfaatan itu. Jadi bakti yang pengen ngasih manfaat ke sesama. Ini sejarahnya dari 2012. Ini dulu perintisnya. Kami sekarang punya sekitar 350-an, ini kan tahun lalu ya. Sekitar 350 anggota ini. Ini struktur organisasi kami. Jadi kami egalitarian, kita nggak struktural kayak birokrat sekolah ya, kami organisasi kolektif itu. Jadi semua setara itu. Ini programnya ada Biro PSDM, upgrading, coaching, sifatnya internal itu. Ini sampel-sampelnya. Ini yang divisi sosial pendidikan, kita punya program 4 sih untuk Gunung Kidul, berbagi kos. Jadi ceritanya aku dulu waktu ngampus kan nggak punya inepan, aku dulu nginceng tidur di musola kan. Akhirnya kita nggak pengen generasi setelah kita itu tidur di musola. Akhirnya tiap aku cari tuh anak-anak Gunung Kidul di Jawa yang punya kos, aku kasih depan buat teman-teman yang mau tes. Ya dikasih bimbel, kasih dampingan, kasih sarapan dan sebagainya. Ada pemeran pendidikan dan lain sebagainya. Ini salah satu kegiatan kami. Yang buku itu udah ada sekitar 20 TBM mitra. Ini insidental itu sifatnya kebencanaan, tapi bukan program tetap. Ini terakhir 2017 lalu waktu banjir, kita kerja bareng sama sekitar 200-an lebih organisasi selama hampir 6 bulan. Kebetulan GM jadi kayak PJ-nya itu, karena yang nyiapin tempat dan mengelola koordinasi forum. Ini divisi kepemudaan, ada diskusi-diskusi kepemudaan intinya. Terakhir kemarin sama KPK, kita bawa KPK Gunung Kidul karena koruptornya banyak di daerah, gitu. Kita ngasih diskusi tentang pemuda dan anti korupsi. Ini humas dan jaringan, serawung komunitas dan serawung tokoh. Kewirausahaan, karena kami sifatnya independen, uangnya iuran, kami harus cari pendapatan tuh jadi dari produk-produk kreatif teman-teman kewirausahaan atau divisi enterprise. Ini divisi media dan informasi. Karena kalau teman-teman cek di Google itu, kalau Gunung Kidul itu mesti kekeringan sama gantung diri kan. Padahal banyak anak-anak berprestasi di sana. Nah, kami pengen mengimbangi narasi positif itu sih. Selain sering kritik pemerintah, kami juga punya agenda buat menaikkan anak-anak muda yang punya prestasi biar ngasih ngasih wacana lah ke teman-teman itu bahwa optimisme harus dibangun. Selain kritis semua itu. Ini varian platformnya. Ini kolaborasi dengan kementerian, dengan dinas, dengan komunitas lain ketika dia punya proyek di Gunung Kidul. Nah, mungkin itu Mbak Ara sedikit pengantarnya. Mungkin kita diskusi aja ya Mbak Ara ya. Boleh. Keren banget Josu. Masih aku juga baru tahu ya kalau Gunung Kidul menginspirasi udah sebesar ini. Thank you Josu. Boleh juga dari teman-teman yang mau nanya tuh dari hasil paparan Josu maupun tadi teori-teori kepemimpinan yang sudah Josu lontarkan. Monggo